sini saya akan membahas tentang gerakan sosial melawan kolonialisme Belanda. Nah, selama masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu hidup dalam tekanan dan ketidakadilan. Belanda itu ingin mengambil alih kekuasaan, terus memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah yang layak, lalu rakyat dipaksa untuk membayar pajak yang tinggi dan mengikuti aturan yang tidak berpihak pada rakyat. Terus dalam kondisi seperti itu, tidak mengherankan jika rakyat melakukan perlawanan untuk bentuk perlawanan mulai dari kecil dan tersembunyi hingga yang besar dan terbuka seperti perang dan pembentukan organisasi. Lalu untuk memahami mengapa rakyat melawan, kita bisa menggunakan teori konflik. Nah, menurut teori ini, masyarakat sering mengalami pertentangan karena adanya kelompok yang berkuasa dan adanya kelompok yang tertindas. Nah, dalam hal ini kelompok yang berkuasa itu adalah Belanda. Jadi Belanda itu berada di pihak yang berkuasa, sementara rakyat pribumi atau rakyat Indonesia itu menjadi pihak yang tertindas. Nah, sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodisjo itu menjelaskan bahwa perlawanan rakyat itu muncul karena ketimpangan sosial, terus tekanan ekonomi dan rasa tidak adil yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat. Nah, Kartodisjo sendiri itu meneliti bahwa perlawanan petani di Banten dan menemukan bahwa gerakan seperti itu tuh bukan hanya karena agama, tapi karena penderitaan sosial yang terdalam. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Deliar Nur. Deliar ini menulis bahwa gerakan seperti Sarekat Islam terus itu muncul karena rakyat itu melawan ketidakadilan dan menunjukkan bahwa mereka juga bisa bersatu untuk melawan penjajah. Nah, dengan melihat perlawanan rakyat melalui teori konflik, jadi kita akan membahas bagaimana rakyat Indonesia itu tidak tinggal diam saat dijajah. Jadi mereka itu melawan dengan cara mereka sendiri, dan dari situlah lahir semangat untuk merdeka. Lalu semenjak awal kedatangan Belanda itu memaksa sistem yang merugikan rakyat, yaitu tanah paksa atau kulturstelsel. Jadi di sini tuh bahasnya itu mulai dari kulturstelsel ya. Jadi kulturstelsel itu berlaku pada tahun 1830 hingga itu 1870. Nah, kulturstelsel ini menuntut rakyat itu menanam tanaman seperti kopi, tebu, nila, teh itu untuk diekspor ke wilayah Eropa. Nah, sebagai gantinya mereka tuh harus mengorbankan waktu dan tanah pertanian mereka yang biasa digunakan untuk menanam kebutuhan seperti misalnya padi, seperti contohnya yang di belakang ini. Nah, tapi dulu itu Belanda itu memaksa rakyat pribumi itu untuk menanam tanaman ekspor tersebut untuk diekspor ke wilayah Eropa. Akibatnya banyak rakyat itu yang mengalami kelaparan dan kemiskinan, seperti yang tercatat di Karesidenan Cirebon dan Priangan. Terus tidak hanya secara ekonomi, tapi rakyat juga kehilangan kebebasan sosial dan politik. Belanda menerapkan sistem hukum yang tidak adil, di mana orang pribumi seringkali mendapat perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. Pendidikan yang diberikan juga hanya untuk segelintir orang, dan itu pun bertujuan untuk membentuk golongan elit yang pro terhadap kolonial. Nah, dalam situasi seperti ini rakyat itu merasa tertekan, tertindas dan kehilangan martabat yang pada akhirnya itu memunculkan semangat perlawanan. Terus perlawanan rakyat pertama-tama itu muncul dalam bentuk tradisional atau bisa dilihat dalam perang daerah. Contohnya itu salah satu yang paling menonjol itu perang Diponegoro, atau biasa juga disebut perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, di mana yang Pangeran Diponegoro ini memimpin perlawanan rakyat Jawa karena campur tangan Belanda dalam urusan tanah dan adat keraton. Terus perlawanan ini melibatkan kalangan masyarakat dan terjadi besar-besaran pada abad ke-19. Terus demikian pula selain perang Jawa atau perang Diponegoro, ada juga perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Nah, ini berlangsung dengan penuh
semangat jihad karena rakyat Aceh itu menganggap bahwa kolonial itu adalah penjajah atau kafir. Nah, sedangkan jihad itu termasuk memerangi kafir itu adalah termasuk jihad. Terus perlawanan itu tuh membuktikan bahwa meskipun Belanda menguasai secara politik, tetapi di tingkat masyarakat bawah itu selalu ada perlawanan yang sewaktu-waktu itu besar. Hal ini sesuai dengan teori konflik bahwa dominasi akan selalu menimbulkan resistensi. Nah, memasuki pada akhir abad ke-19, bentuk perlawanan itu mulai mengalami perubahan. Selain perlawanan bersenjata, muncul juga gerakan sosial dari kalangan petani, buruh, dan rakyat kecil. Pada akhir 19 juga menandai 1870 berakhirnya politik etis. 1870 itu berakhirnya kultur stelsel. Lalu pada tahun 1900-an ya, atau saya lupa, itu Belanda itu menerapkan politik etis atau politik balas budi. Nah, mulai dari sini. Terus contoh pemberontakan lainnya itu ada pemberontakan petani Banten. Nah, itu pada tahun 1888. Nah, pemberontakan petani Banten ini dikaji oleh sejarawan Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Jadi Sartono Kartodirjo ini menyimpulkan bahwa perlawanan petani Banten itu tidak hanya bermotif agama, tapi juga akibat dari ketegangan ekonomi dan sosial yang menumpuk. Rakyat malah mengalami kesulitan karena pajak tinggi, terus hasil panen juga diambil paksa, serta pejabat yang korup dan bekerja sama dengan Belanda. Nah, gerakan seperti ini menimbulkan konflik struktural yang nyata antara rakyat dan elit penguasa lokal yang menjadi perpanjangan tangan kolonial. Rakyat itu tidak lagi memandang bahwa penguasa adat mewakili mereka. Nah, sehingga konflik pun meluas ke tingkat sosial dan kultural. Lalu pada abad ke-20 itu menjadi titik perlawanan rakyat Indonesia. Jadi perlawanan itu tidak hanya bersifat lokal atau fisik, melainkan mulai membentuk gerakan sosial. Nah, contohnya itu munculnya organisasi seperti Sarekat Islam itu pada tahun 1912. Terus awalnya ini Sarekat Islam ini menjadi masa yang modern. Sarekat Islam itu juga awalnya itu bergerak di bidang ekonomi, tapi Sarekat Islam itu berkembang menjadi gerakan sosial politik yang menampung aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Nah, selanjutnya selain Sarekat Islam juga lahir organisasi lain seperti Indis Party atau Partai Komunis Indonesia yang seringkali disebut PKI. Terus selain PKI juga ada gerakan sosial seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia yang secara terbuka itu menentang kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, gerakan ini tuh memperlihatkan bahwa konflik itu tidak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di ruang ide, organisasi, dan pergerakan massa. Nah, dalam teori konflik ini disebut sebagai transformasi dari konflik ke konflik manifest, ketika pertentangan tidak lagi tersembunyi, tapi secara terbuka dan menjadi alat perjuangan politik. Nah, melalui semua bentuk perlawanan tadi yang baik fisik, sosial maupun ideologis, rakyat itu membuktikan bahwa mereka itu bukanlah korban pasif dari kolonialisme Belanda. Jadi mereka itu adalah pelaku sejarah yang berani mengambil sikap meskipun dalam kondisi yang tidak seimbang. Jadi perlawanan itu menjadi simbol bahwa rakyat itu tidak pernah menyerah, dan bahwa kesadaran untuk melawan ketidakadilan adalah bagian dari pembentukan identitas bangsa. Maka dari sudut pandang teori konflik ini, perlawanan ini tidak bisa dilihat sebagai kekacauan, melainkan sebagai proses sosial yang penting. Maka tanpa konflik itu tidak akan ada perubahan. Tanpa perlawanan juga kemerdekaan hanya menjadi angan-angan. Jadi kesimpulannya itu perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda itu merupakan hasil ketimpangan struktural yang berlangsung lama. Ketika rakyat itu dipaksa hidup dalam penindasan, wajar saja jika muncul bentuk-bentuk resistensi yang beragam. Terus dari perang tradisional hingga organisasi modern, semua itu menunjukkan bahwa konflik sosial itu menjadi bagian alami dari proses perjuangan rakyat. Terus melalui pendekatan
teori konflik juga kita dapat memahami bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya didorong oleh elit atau tokoh besar, tapi juga oleh kesadaran kolektif rakyat biasa yang mengalami penderitaan dan berani melawannya. Sejarah itu membuktikan bahwa rakyat meskipun tertindas itu tidak pernah kehilangan harapan dan